Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam acara sekolah minggu ini, Tuhan Yesus, hari ini kami akan mulai sekolah minggu kami. Berkati kami semua dan berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar supaya dapat menjadi pelajaran yang mengubahkan kami menjadi anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian kita. I love you Jesus, deep down in my heart. Semangat ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Mari kita akan belajar kembali firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai mimpi perkataan malaikat lewat mimpi. Ayo, siapa yang pernah mimpi? Mimpi itu apa sih artinya? Mimpi di pengalaman di bawah alam sadar yang memerlukan penglihatan, pendengaran, pikiran, dan bahkan hati, dan bahkan seluruh tubuh kita. Kita tertidur pada waktu malam hari. Kadang-kadang kita bermimpi sampai senyum-senyum. Pas bangun, ternyata mimpi bukan beneran ya. Yusuf juga bermimpi. Apa ya mimpi Yusuf? Yusuf sudah tunangan dengan Maria. Kalau orang sudah tunangan, 1 tahun kemudian mereka akan menikah. Tapi mereka belum satu rumah. Suatu kali Maria pergi ke rumah saudaranya namanya Elizabeth. Selama 3 bulan setelah hari pertunangan Maria dan Yusuf tidak serumah. Lalu Maria pulang dari rumah Elizabeth saudaranya setelah 3 bulan. Ternyata Yusuf
kaget. Oh, kok Maria mengandung? Maria tahu sebenarnya dia mengandung itu dari Roh Kudus. Padahal tidak serumah dengan Yusuf. Wah, Yusuf hatinya gimana ya? Kok Maria sudah mengandung? Padahal mereka belum sah menikah. Tetapi Yusuf orang yang baik hati. Dia tidak mau menyakiti hati Maria. Kita baca yuk dari ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf nggak mau karena Maria sudah mengandung. Tetapi Maria tahu kandungannya ini adalah dari Roh Kudus, di mana malaikat pernah berbicara kepada Maria. Tapi Yusuf diam-diam dia mau menceraikan Maria. Lalu Yusuf tertidur dan dia bermimpi. Apa yang dikatakan mimpinya itu? Apa yang terjadi dalam mimpinya itu? Kita lihat dari ayat 21. Maaf, dari ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus si Yusuf bangun, kaget. Tadi aku bermimpi, ternyata kok jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istri kamu. Apa yang terjadi? Yusuf begitu bangun tidur dan dia tidak ragu lagi. Dia mengatakan, baik Tuhan, aku akan melakukannya. Aku akan mengambil Maria sebagai istri aku. Malaikat berbicara dalam ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf sudah bermimpi dan dia bangun tidur dan dia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan dalam mimpinya itu. Yusuf tidak lagi mempunyai niat untuk menceraikan Maria, tetapi Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya. Itulah Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi, dan mimpinya Yusuf bertemu dengan malaikat. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, di mana perkataan malaikat melalui mimpi Yusuf dan Yusuf melakukannya, bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kamu lakukan dalam pelajaran hari ini? Di sini ada lembar pelajaran. Apa yang akan kamu lakukan? Sebutkan apa yang akan kamu lakukan untuk menyatakan kekaguman pada Allah. Tadi Yusuf sudah melakukannya, apa yang dia tinggalkan dalam mimpi, yang malaikat bicara dalam mimpi. Sekarang kalian. Contohnya ya, aku mau menjadi seorang pemain drum dan melayani Tuhan
lewat talentaku. Bagaimana adik-adik di rumah? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyatakan kekaguman kepada Allah? Di sini contohnya akan bermain drum untuk melayani Tuhan. Mungkin bisa memuji Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ada juga, bisa juga membersihkan ruang ibadah sehingga orang-orang pada nyaman untuk beribadah. Bisa juga itu adalah melayani Tuhan. Membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman, itu juga akan melayani firman Tuhan, melayani Tuhan. Baik, sekarang adik-adik bisa isi lembar pelajaran ini dan nyatakan, Tuhan, aku kagum padamu. Tuhan, aku ingin melayanimu melalui main drum, menyanyi, membantu membersihkan ruang ibadah, atau apa saja. Tuliskan di sini dan kalian bisa foto dan bisa kirimkan supaya tantenya bisa melihat apa ya janji iman kalian. Baik, lakukan firman Tuhan. Selamat pagi. Kita akan belajar ayat hafalan dari Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kita ulang lagi ya. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Minggu depan bisa di-share ayat hafalannya. Selamat pagi. Shalom, nama saya Farah. Saya akan menghafalkan ayat hafalan, sebab apa yang terjadi dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 49b. Terima kasih. Semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5. Ya, semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5a. Terima kasih. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5a. Terima kasih. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur pasal 148 ayat 5a.
Shalom, perkenalkan nama saya Phil, saya dari KPA, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5a. Terima kasih. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5a. Halo, saya akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 148 ayat 5a. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dadah, terima kasih. Adik-adik, pelajaran firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau tutup di dalam doa. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak Tuhan supaya kami selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.